Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apoteker Sri Rejeki M. Farm selaku dosen mata kuliah Farmaseutika 2. Pada kesempatan ini saya akan coba mempresentasikan tentang perbedaan sediaan semi solid yaitu salep dan gel. Di antara yang saya akan paparkan antara lain ada definisi, bentuk sediaan, prinsip bentuk sediaan, komposisi sediaan, basis, cara pembuatan, etiket dan kemasan, kekurangan serta kelebihan. Salep merupakan sediaan setengah padat atau semi solida yang bertujuan untuk pemakaian luar atau topikal pada kulit atau selaput lendir. Nah, salep ini biasanya mengandung banyak minyak dan tidak mudah dicuci dengan air. Sedangkan pada gel itu merupakan sistem semi padat di mana fase cairnya dibentuk dalam satu matriks polimer 3 dimensi yang tingkat ikatan silang fisik atau kadang-kadang kimianya itu tinggi. Biasanya polimer yang digunakan ada gum teragakan, pektin, agar-agar, asam alginat, serta bahan sintesis dan semi sintesis. Prinsip bentuk sediaan. Di sini bentuk sediaan dengan konsentrasi semi solida pada salep itu karena banyak mengandung minyak, jadi umumnya tidak mengandung air dan mengandung bahan aktif yang dilarutkan atau didispersikan dalam suatu pembawa. Sedangkan pada gel itu dua komponen terbentuk setengah padat yang banyak mengandung air. Terus gel yang bersifat polar dalam konsentrasi rendah itu bisa membentuk matriks 3 dimensi pada massa yang hidrofilik. Kemudian gel juga bersifat jernih itu karena zat pembentuk gel tidak larut sempurna atau karena membentuk agregat yang dapat membiaskan cahaya. Kemudian komposisi sediaan, salep terdiri dari zat aktif atau zat berkhasiat, bahan obat yang terlalut atau terdispersi dalam basis sebagai pembawa zat aktif, mengandung lebih banyak minyak. Sedangkan pada gel itu ada zat khasiat atau zat aktif, gelling agent itu ada polimer, surfaktan, koloid pada terdispersi dan lainnya. Ada bahan tambahan seperti bahan pengawet, penambahan alam hidroskopis. Jadi kalau pada gel itu lebih banyak air, kalau salep lebih banyak minyak. Kemudian basis atau dasar, di sini salep ada 4 basis salep hidrokarbon, yaitu dasar salep berlemak, contohnya pasir putih atau kuning. Dasar salep serap itu ada 2, dasar salep air dalam minyak dan dasar salep minyak dalam air, contohnya depsilanae. Dasar salep yang dapat dicuci dengan air itu emulsi minyak dalam air biasanya, contohnya hydrophilic ointment. Yang terakhir dasar salep larut dalam air, salep tak berlemak, contohnya campuran EPG. Kemudian selanjutnya pada gel itu ada dua macam basis, ada dasar hidrofobik dan dasar basis hidrofilik. Nah, pada hidrofobik itu umumnya terdiri dari partikel-partikel anorganik. Bila ditambahkan ke dalam fase pendispersi hanya sedikit sekali interaksi antara dua fase ini. Berbeda dengan bahan yang hidrofilik. Bahan hidrofobik itu tidak secara spontan menyebar, tetapi harus dirangsang dengan prosedur yang khusus. Kemudian dasar gel yang hidrofilik itu umumnya terdiri dari molekul-molekul organik yang besar dan dapat dilarutkan atau disatukan dengan molekul dari fase pendispersi. Istilah hidrofilik di sini itu berarti suka pada pelarut. Di sini umumnya daya tarik menarik pada pelarut dari bahan-bahan hidrofilik itu kebalikan dari tidak adanya daya tarik menarik dari bahan hidrofobik. Nah, sistem koloid hidrofilik itu biasanya lebih mudah untuk dibuat dan memiliki stabilitas yang lebih besar. Selanjutnya cara pembuatan. Di sini salep ada 2, metode pencampuran dan metode peleburan. Pada metode pencampuran, komponen salep dicampur bersama-sama sampai diperoleh massa sediaan yang homogen. Penghalusan komponen sebelum proses pencampuran terkadang diperlukan sehingga dapat menghasilkan salep yang tidak kasar saat digunakan. Selanjutnya pada metode peleburan itu semua bahan dicampur dan dilebur pada temperatur yang lebih tinggi daripada titik leleh semua bahan. Kemudian dilakukanlah proses pendinginan dengan pengadukan yang konstan. Pada pendinginan yang terlalu cepat itu dapat menyebabkan sediaan menjadi lebih keras karena terbentuk kristal-kristal yang berukuran kecil, sedangkan pendinginan yang terlalu lambat juga akan menghasilkan sedikit kristal sehingga produk menjadi lembek.
Sedangkan pada pembuatan gel itu semua bahan harus dilarutkan terlebih dahulu pada pelarut atau zat pembawa sebelum penambahan gelling agent. Jika pada formulasi terdapat pelarut organik yang polar seperti etanol atau glikol, selulosa didispersikan pada fase organik, kemudian baru ditambahkan fase air. Agar serbuk tersebar dan untuk mencegah penggumpalan, maka temperatur pelarut awal harus dapat digunakan untuk membatasi penggumpalan dan disolusi yang tidak baik, yaitu dengan cara menggunakan air dan diaduk secara dengan cepat sehingga partikel-partikel terdispersi sebelum lapisan permukaannya mengembang dan melekat atau lengket. Kemudian barulah ditambahkan air dingin supaya pengembangan gel sempurna. Selanjutnya etiket yang digunakan pada sediaan salep maupun gel itu sama-sama berwarna biru karena obat ini tidak untuk dikonsumsi melalui saluran cerna, hanya untuk pemakaian luar saja. Pada kemasan di sini pengemasan itu berfungsi untuk menjaga stabilitas obat. Biasanya ada dua proses pengemasan itu, ada yang kemasan primer sama sekunder. Nah, pada primer itu kemasan itu langsung kontak langsung dengan zatnya sehingga harus inert. Pada kemasan yang sekunder itu proses lanjutan dari kemasan primer, biasanya itu berupa dus kalau kemasan sekunder. Di sini salep dapat disimpan dalam botol atau tube. Kemudian salep mata itu biasanya dikemas dalam tube kaleng atau plastik kecil yang dapat dilipat, biasanya menampung sekitar ukuran 3,5 gram. Pada salep topikal itu biasanya tube yang digunakan berukuran 5-30 gram. Untuk botol salep digunakan ukuran setengah on sampai 1 on atau lebih. Nah, pada wadah gelas itu dapat digunakan yang berwarna gelap itu dengan tujuan melindungi obat terhadap cahaya. Pada pengemasan gel juga sama, sama dengan salep. Di sini gel lubrikan, gel yang penggunaan pada mata atau penggunaan pada kulit semuanya dikemas dalam wadah tube yang steril dan ditutup rapat. Wadah harus diisi cukup penuh dan kedap udara untuk mencegah penguapan. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan salep dan gel. Di sini kelebihan salep lebih mudah digunakan, dapat diatur daya penetrasinya sehingga kontak sediaan pada kulit itu lebih lama karena salep banyak mengandung minyak dan tidak mudah dicuci dengan air. Selanjutnya lebih sedikit mengandung air sehingga sulit ditumbuhi bakteri, sedangkan pada gel memiliki efek pendingin pada kulit saat digunakan. Penampilan sediaan yang jernih dan elegan pada pemakaian di kulit setelah kering itu meninggalkan film tembus pandang. Selanjutnya elastis dan daya lekat tinggi yang tidak menyumbat pori sehingga pernapasan pori itu tidak terganggu, mudah dicuci dengan air. Pelepasan obatnya juga baik, kemampuan penyebarannya pun pada kulit sangat baik. Selanjutnya perubahan viskositas yang kecil di bawah variasi suhu pada saat penggunaan dan penyimpanan. Adapun kekurangannya pada salep itu karena berbahan dasarnya lemak jadi tidak mudah dicuci dengan air sehingga meninggalkan noda pada pakaian, terjadinya tengik pada sediaan lemak tak jenuh. Kemudian gel memiliki kekurangan. Untuk hidrogel itu harus menggunakan zat aktif yang larut dalam air sehingga diperlukan penggunaan pengikat kelarutan seperti surfaktan agar gel tetap jernih pada berbagai perubahan temperatur. Sedangkan itu pemakaian surfaktan yang tinggi dapat menyebabkan iritasi. Kemudian penggunaan emulien golongan ester harus diminimalkan atau dihilangkan untuk mencapai kejernihan yang tinggi. Untuk gel yang hidroalkoholik itu gel dengan kandungan alkohol yang tinggi dapat menyebabkan pedih pada wajah dan mata atau menyebabkan iritasi juga. Penampilan yang buruk pada kulit bila terkena paparan matahari karena alkohol mudah menguap dengan cepat dan meninggalkan film berpori atau pecah-pecah sehingga tidak semua area tertutup atau kontak dengan zat aktif. Demikian pemaparan dari saya. Maaf bila banyak kesalahan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.